Materi kita kali ini akan mencoba membahas tentang interoperabilitas. Terutama interoperabilitasnya itu yang kita bahas adalah protokol OAI PMH. Izin share screen ya. Jadi kalau materi ini sebenarnya juga bisa kalian pelajari sendiri, tidak harus sinkronus ya. Ada audio di sini yang menjelaskan detailnya. Di layar di sana disebutkan materi kita hari ini adalah protokol OAI dan interoperabilitas. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, ulang aja dulu dikit. Interoperabilitas, ada yang paham nggak? Sambil nunggu yang lain. Siapa yang bisa jelasin? Interoperabilitas itu apa? Siti Farah, ada nggak? Bisa nggak bantuin? Iya, Pak. Interoperabilitas ini apa ya? Kalau belajar SIM harusnya sistem informasi manajemen harus sudah betul kan. Interoperabilitas, lalu otomasi perpustakaan paling tidak sudah diperkenalkan. Perpustakaan digital juga, itu juga interoperabilitas ya. Ki, bisa bantu Ki? Ki. Ya, Pak. Interoperabilitas Ki. Harus ada pilihan ya. Interoperabilitas. Kalau tanya Google. Interoperability. Nih. Ability. Ability apa sih? Ayo bahasa Inggris. Ability. I'm able. Kemampuan, Pak. Kemampuan sistem komputer atau software. Untuk apa? To exchange. Untuk saling pertukarkan. Pertukaran. Make use dan memanfaatkan. Manfaatkan apa? Informasi. Jadi interoperabilitas pada dasarnya adalah kemampuan, baik itu sistem komputer maupun softwarenya, untuk bisa saling mempertukarkan informasi ya, exchange. Bukan hanya mempertukarkan, tapi juga make use, memanfaatkan. Nah, itu interoperabilitas. Interoperability. Interoperabilitas yang paling gampang dilihat apa yuk? Ada yang tahu interoperabilitas contoh yang paling gampang? Kalian sebenarnya make, tapi nggak pernah sadar bahwa itu adalah masalah interoperabilitas.
Kalian tahu contoh sehari-hari interoperabilitas di depan mata kalian? Nggak usah nyari jauh-jauh, di depan mata kalian. Itu adalah sebuah bukti interoperabilitas yang tidak terbantahkan, di mana sistem komputer atau perangkat lunak bisa saling bertukaran data, bahkan saling memanfaatkan informasi dari data tersebut. Nggak ada yang tahu? Interoperabilitas yang paling nyata di depan kalian? Wah, ini benar-benar. Berarti, apa ya, mungkin kalian terima aja apa yang kalian hadapin gitu ya, tanpa merasa perlu, ini apa ya sebenarnya. Kalau seorang peneliti, seorang ilmuwan, maka sikap seperti itu seharusnya tidak dipelihara. Jadi seorang peneliti itu akan selalu, seorang pemikir, ya, itu akan selalu mempertanyakan banyak hal. Nggak main terima aja. Internet itu adalah interoperabilitas yang paling keren, paling jelas, paling luas. Kenapa interoperabilitas paling keren, paling besar adalah internet? Kembalikan ke definisi ini coba. Apa? Ada yang bisa punya nggak logikanya antara internet dengan ini, pertukaran informasi? Ayo, ini bukan hafalan, ini logika aja. Latih Anda untuk berpikir menggunakan logika. Rizky Ibrahim. Ki, gimana Ki? Kira-kira apa nih interoperabilitas? Contohnya kok internet ya? Rizky Ibrahim. Unmute. Coba bantu teman-temannya. Rizky. Tidur ya? Rizky. Yuk Kak, boleh bantuin Kak. Bisa nggak kalian mencoba melihat hubungan antara internet dengan definisi dari interoperabilitas, interoperability? Ayo, kita bicara sistem jaringan loh, interoperabilitas ini penting. Yuk Kak. Di unmute yuk. Udah kemana ya? Ini store nama doang ya. Perlu saya absen kah? Satu persatu? Juga kenapa? Saya full Bahri. Oke. Ya, itu satu. Dalam konteks yang lebih luas, apakah hanya informasi?
Kamu ngirimnya kemana? Kepada siapa? Karena itu aja udah kelihatan kan. Sekarang kita pakai Zoom nih. Saya pakai komputer. Sistem komputer kan, ada layarnya, ada input, ada outputnya layar, ada inputnya keyboard, mic, kamera saya, speaker saya, output, ada prosesornya, CPU-nya, ada storage-nya, ada software-nya, Zoom, Windows, ya kan? Itu kan sebuah sistem komputer ya. Nih, definisi sistem komputer. Ada software-nya juga. Lalu kemudian sama-sama pakai Zoom. Tapi satu, saya nggak tahu nih, Rizky mungkin pakai handphone. Ya kan? Operating sistemnya apa? Android atau iOS. Tapi tetap bisa diskusi, meskipun dipanggilin diam aja. Tapi Rizky juga bisa dengerin saya ngoceh. Entah didengerin atau enggak. Ya. Nah, di sini kan artinya informasinya bisa ditukerin antara dari saya Windows ke handphone yang basisnya Android atau iOS gitu. Bahkan IoT, Internet of Things. Ada yang tahu contohnya IoT? IoT, IoT, kan Internet of Things. Full? Gimana full? IoT, pernah dengar? Kalau nggak dengar, pernah tahu? Pernah lihat? Pernah, Pak. Oke, IoT itu kira-kira gimana? Nah, Den, apa Den? Coba Den. IoT Den, contohnya Den. Contohnya, tilang masuk ya, Pak? Tilang. Iya. Tilang itu bukan IoT. Apa yang sering pakai Tokopedia belanja? Coba deh. Cek di Tokopedia IoT, IoT. Itu isinya kamu bisa ngontrol lampu dengan handphone kamu, ya kan? Kamu dari ujung dunia mana, tapi kamu bisa ngontrol nyalain lampu di rumah kamu. Kamu bisa memantau dari tempat lain, ya, CCTV yang ada di satu lokasi. Itu Internet of Things. Kamu bahkan bisa apa? Nyalain mobil sekarang tuh, mobil apa? Hyundai Creta ya, yang baru. Nyalain mobil pakai handphone kalian supaya nanti begitu nyampe mobil AC-nya sudah dingin di dalam mobil. Atau kalau di rumah ya begitu nyampe rumah air panas sudah ada di rumah. AC juga sudah nyala. Itu semua adalah bagian dari IoT. Coba bayangin. AC kamu bisa kontrol dengan internet. Kontrolnya gimana? Kan pakai jaringan internet kan? Makanya internet itu adalah bagian dari interoperabilitas yang paling kelihatan harusnya. Tapi justru paling besar ya. Kalian gunakan seharian. Tapi karena sudah terbiasa, kalian nggak anggap itu sebagai sebuah interoperabilitas. Jadi sebenarnya interoperabilitas harusnya bukan hal yang baru. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya OAI dengan PMH, OAI PMH kita dengan interoperabilitas? Jadi pada prinsipnya adalah seperti judulnya ya, kepanjangannya, Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Jadi di sini adalah protokol untuk memanen
Harvesting itu panen ya. Memanen apa? Memanen metadata. Metadata dari mana? Nah itu. OAI, Open Archive Initiative. Ini nama protokolnya. Jadi intinya adalah protokol ini digunakan untuk memanen harvesting metadata. Jadi kita akan coba pelajari sejarahnya dulu sebentar, lalu kemudian kita pelajari gimana konsep protokol OAI ini. Ini adalah salah satu protokol interoperabilitas. Jadi artinya kalau sebuah sistem bilang saya mendukung protokol OAI, maka either dia bisa memanen atau datanya bisa dipanen. Berhubungan dengan metadata harvesting, memanen metadata. Kita akan pelajari bagaimana cara konsep kerjanya, dan kemudian di lapangan sehari-hari itu kita coba bahas lagi tentang katalog induk artikel majalah ya, katalog buku juga bisa. Pokoknya selama protokol OAI ini dipergunakan tuh kira-kira gimana sih penerapannya sehari-hari. Oke, ini manfaatkan audio kalau ada. Jadi kenapa protokol OAI ini dibuat? Kenapa protokol OAI ini dikembangkan? Jadi latar belakangnya adalah kalau kalian lihat aplikasi di web, ya, itu semua dirancang supaya kita sebagai pengguna web mudah mau mencari informasi, mau bekerja dengan informasi dengan web browser itu mudah. Tinggal klik-klik, bisa diumpetin dan segala macam. Jadi interface atau antarmuka web, antarmuka di aplikasi web, itu semua kebanyakan dirancang untuk kepentingan manusia. Supaya kita sebagai pengguna, siapapun yang akan menggunakan aplikasi tadi, itu akan mudah menggunakan aplikasinya. Menggunakan web tadi, interface-nya. Ya, mau itu nanti lewat handphone kah, mau nanti itu lewat iPad kah, ataukah mau lewat komputer. Pokoknya rancangannya, tampilannya, supaya kita mudah bekerja. Yang tidak ada adalah justru komunikasi antar mesin. Bagaimana satu mesin dengan mesin yang lain tidak bisa saling berkomunikasi. Itu nggak ada tuh interface-nya, nggak ada protokolnya. Jadi protokol interoperabilitas internet, protokol HTTP, TCP/IP, ya, internet protokol itu dimanfaatkan untuk kemudahan manusia menggunakan antarmuka berbentuk web. Tapi bukan mesin, bukan untuk komunikasi antara satu mesin dengan satu mesin yang lain, antara server yang satu dengan yang lain, antara komputer yang satu dengan yang lain, antara handphone yang satu dengan yang lain. Enggak, bukan. Itu dirancang untuk manusia, intinya itu. Lalu kemudian arsip. Nah ini kenapa mereka bicara arsip? Kenapa namanya Open Archive? Kalau sudah belajar tata kearsipan, maka harusnya kalian bisa membedakan yang dimaksud archive di sini bukan arsip statis ya, tapi record, dinamis. Data yang disimpan, dikelola, dan masih digunakan. Itu artinya archive, arsip ya kalau terjemahin. Problemnya adalah kalau kita ganti arsip jadi record juga masih nggak nyambung nih. Soalnya coba kita lihat KBBI. Record udah ada belum? Tuh kan, record aja belum ada. Kita tidak kenal. Di kamus kita record belum kenal. Ya,
Lalu kalau arsip itu apa sih? Kita lihat. Dokumen tertulis, elektronik juga bisa. Resmi disimpan, dipelihara. Nah, arsip itu adalah tempat penyimpanan berkas sebagai cadangan. Bisa juga untuk komputer ya, dokumentasi penerbitan komunikasi, dokumentasi penerbitan pers. Arsip. Tapi mereka belum kenal record. Oke. Jadi kalau dibicara arsip di sini mungkin lebih tepat disebutnya record ya, karena data. Repository. Repository itu apa sih? Arsip. Bukan, buat sebagian orang itu adalah data, record, karena masih dipakai terus. Kalau arsip kecenderungannya akan disimpan. Ya. Oke, jadi arsip yang beda, antar mukanya juga beda. Kalau kalian pakai aplikasi untuk membuka data X, ya tentu akan beda dengan aplikasi arsip data Y. Jangan-jangan antar tadi nggak akan bisa dipertukarkan. Gara-gara tiap aplikasi arsip tadi butuh antar muka yang berbeda, maka sebagai pengguna kita mesti menguasain sebanyak mungkin aplikasi tadi, pengelolaan data kita. Ya. Dan sangat sedikit berbagi metadata otomatis untuk arsip. Metadata arsip A dan arsip B bisa saling dipertukarkan, itu minim. Kecuali aplikasi yang sama. Antar aplikasi nggak bisa. Aplikasi A dengan aplikasi A di perusahaan X dan di perusahaan Y bisa ditukerin, bisa, karena sama-sama pakai software yang sama. Masih mungkin. Tapi begitu aplikasinya beda, ya, antar mukanya beda, ini juga udah jadi nggak bisa ditukerin lagi. Nah, tahun 1999 itu ada meeting, dikenal Santa Fe. Intinya adalah banyak archive yang berbentuk e-print, electronic printed. Tahun 99 itu udah banyak banget dokumen-dokumen arsip elektronik ya. Artikel-artikel, tulisan-tulisan dalam bentuk elektronik. Dan ini perlu apa? Perlu dibuat nih interoperabilitasnya. Bagaimana antar arsip itu bisa saling dipertukarkan supaya memudahkan temu kembali. Karena ke depannya mereka sudah paham, tahun 99 mereka sudah mikirin. Kebutuhannya akan makin tinggi. Ya. Dan kalau kita bisa ngumpulin semua dalam satu tempat, maka artinya arsip tersebut bisa dimanfaatkan, ya, impact-nya, manfaatnya itu bisa lebih besar lagi ke depan. Daripada kita cuma punya repositori, hanya cuma kita doang yang bisa akses. Nah, kira-kira gitu. Ini kenapa Santa Fe meeting dibuat. Nah, masalahnya dari Santa Fe itu teridentifikasi. Kalau setiap aplikasi web tadi punya tampilan sendiri-sendiri yang harus dipelajari oleh oleh pengguna. Tiap pengguna ganti aplikasi, ya ganti juga interface-nya gitu ya. Maka akhirnya kita sebagai pemustaka, sebagai pengguna output dari kumpulan record tadi, archive tadi, sulit nih menguasain segala macam aplikasi tadi. Akibatnya, kalau ini masing-masing tetap mempertahankan metadatanya sendiri-sendiri dan ditemukan dengan cara sendiri-sendiri, maka temu kembali sumber informasinya akan makin sulit. Oke, kembali ke depan, belum ada bagaimana metode agar data arsip di lembaga A bisa diakses oleh sistem yang ada di lembaga B, yang sama-sama membutuhkan arsip tersebut. Kalau
software-nya berbeda. Kalau sistem informasinya berbeda. Kalau sama, ya udah pasti bisa lah untuk tukaran data. Tapi kalau beda gimana? Nah, belum ada metodenya. Kalau cross-reference gimana? Pencarian silang. Oh, bisa. Pencarian silang bisa dilakukan. Tapi kan problemnya misalnya kayak Nayanes ya. Nayanes bisa mencari apa? Sesama slims doang kan ya? Tapi problemnya juga sesama slims juga. Kalau jumlahnya banyak ya nanti outputnya juga akan makin apa? Mungkin presisinya menurun. Ya. Jadi kalau kita pakai cross-ref atau pencarian silang ya, cross-searching kadang-kadang juga disebutnya, jumlah yang dicari itu tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai, tapi skalanya biasanya tidak sebanding dengan jumlah. Mungkin kalau kita nyari dari sistem yang jumlahnya cuma 10, oke, dengan cepat kita bisa ketemu. Tapi begitu jumlahnya 100, 1000, sistem yang berbeda, maka skalanya bukannya tambah cepat, justru bisa jadi tambah lambat. Ya kan? Karena tadi berbeda-beda tiap aplikasi. Dan itu artinya sangat menyulitkan. Deskripsi koleksi membantu target untuk memilih. Apa sih fungsi metadata? Kan membantu temu kembali ya. Kenapa kamu repot-repot bikin kartu katalog, mengidentifikasi judul, subjek, dan segala macam, supaya koleksinya bisa ditemukan. Sama. Jadi sebenarnya deskripsi koleksi dalam bentuk metadata itu akan sangat membantu untuk pemilihan informasi oleh pemustaka, oleh pengguna. Kembali, variasi bahasa dan atribut yang digunakan dalam pencarian juga berbeda-beda. Ada yang pakai mark, ada yang pakai inilah, ada yang pakai itu. Gimana itu gabung-gabunginnya, ada yang pakai huruf apa? Jepang, Sanskrit, Arab, Cina, Mandarin, Latin. Pembobotan gabungan. Ini kira-kira kalau satu buku dalam koleksi yang jumlahnya 100, maka bobotnya tinggi kan ya itu ya, 1/100. Tapi buku yang sama dalam koleksi yang jumlahnya 10.000, bobotnya itu jadi kecil kan, karena 1 berbanding 10.000. Sementara buku yang sama di kelompok atau di archive, di arsip, di kumpulan arsip-arsip yang jumlahnya sedikit, buku itu bobotnya jadi lebih tinggi. Karena itu, kalau kita nyari dari 1.000 lokasi penyimpanan di mana ukuran dari masing-masing lokasi tadi berbeda-beda, pembobotannya gimana? Apa main jumlah-jumlahin aja? Ya nggak fair dong. Kan padahal informasinya sebenarnya sama yang kalian cari. Buku yang karangannya si X. Hanya saja bobot buku X di YRC misalnya itu 0,1 karena 1/100. Sementara di koleksinya Perpustakaan Nasional, buku X tadi bobotnya cuma 0,001 1/1000 karena bukunya 1 tapi ada di antara ratusan ribu koleksi. Nah, apakah bobot dari buku X tadi jumlahnya sama dengan 0,1 ditambahkan 001? Ya nggak fair. Jadi temu kembali juga pembobotan relevansi hasil pencarian itu jadi makin sulit dengan pencarian silang. Ya. Perbedaan ukuran dan jenis target pencarian menghasilkan luaran yang tidak sebanding. Tadi, buku yang 1 juta sama buku yang cuma 100, ya tentu ini nggak sebanding gitu loh, kecepatan dan outputnya. Lagi, antar muka, interface-nya. Kalau interface-nya beda-beda, ya browsing juga akan makin sulit. Maka itu diusulkan adanya kita harus solusinya dari masalah ini adalah kita kalau bisa ngumpulin semua metadata dalam satu tempat. Nah, inilah fungsinya harvest tadi.
Jadi bagaimana kita mengharvest? Apa yang akan diharvest? Metadata. Ambilin itu semua metadata dari sumber-sumber yang ingin kita kumpulkan. Lalu kumpulin di satu tempat. Ya. Intinya adalah kita ngumpulin metadata, records out of archive ke dalam satu tempat. Arsip-arsip yang ada itu kita ambilin metadatanya, wakilnya tadi, simpan di satu tempat. Dengan demikian, pencariannya adalah ya satu tempat aja. Kita nyari dari 100 lokasi gitu kan ya. Ketemu 3. Berarti kan 3 berbanding 100 lokasi. Sementara kalau dikumpulin di satu tempat, kita ketemu 3, ya 3/1, nilainya 3. Berarti kan lebih besar bobotnya. Oke. Dengan dikumpulkan di satu tempat, kita berharap ada satu bahasa pencarian, bukan bahasa dokumen ya. Bahasa dokumen mungkin tetap sesuai dengan aslinya. Tapi cara pencariannya, metodenya, cukup satu aja yang dipelajari. Tapi bisa menemukan di 100 tempat yang terkumpul saja di satu tadi. Satu atribut juga, satu algoritma juga terkait dengan pembobotan. Dan tentu dengan demikian, browsing jadi lebih mudah. Oh, kalau mau cari judul, carinya cukup dari apa? Kalian pakai apa? Mark kah? Atau pakai Dublin Core kah? Waktu pemaneninnya? Kalau pakai Dublin Core berarti di title. Kalau pakai Mark berarti carinya di 245. Selesai sudah. Cukup satu tag, satu atribut aja untuk judul. Nggak perlu cari macam-macam. Nah, kalau di mana konsepnya OAI PMH, maka satu layanan itu bisa menjadi data provider. Dia yang menyiapkan data untuk dipanen. Tapi pada saat yang bersamaan, dia juga bisa menjadi service. Dia yang mengumpulkan, memanen data, dan kemudian menyajikannya lagi kepada pengguna. Jadi kalau ada istilah data provider di OAI PMH, berarti dia adalah lembaga yang menjaga, memelihara sumber-sumbernya, resources. Sementara kalau yang service provider, dia yang ngumpulin. Dia yang menyediakan antarmuka untuk pencarian, peer review, artikel, dan sebagainya. Nah, pada saat yang bersamaan, satu sistem komputer yang menggunakan protokol OAI, dia bisa menjadi data provider, juga bisa menjadi service provider pada saat yang bersamaan. Kok bisa? Nanti kita lihat. Oke. Di awal Santa Fe itu idenya baru ide-ide tadi. Mau bikin ini, bikin itu, kumpulin di satu data. Nah, lalu output dari Santa Fe berikutnya adalah OAI PMH 1.0. Sekarang kita sudah pakai 2.0. Yang bedanya 1.0 itu apa? Jadi kalau di dalam catatannya 1.0 itu kita sudah pakai Dublin Core. Kenapa Dublin Core? Ya pada waktu itu Dublin Core dianggap yang paling tepat untuk menghandle metadata sumber-sumber elektronik. Bukan MARC, bukan ACR2, tapi Dublin Core format metadatanya. Ya. Lalu kemudian OAI PMI 2 ini memperhatikan tadi temuan-temuan dari konvensi di Santa Fe yang harus begini, harus begitu, gitu. Lalu kemudian juga Digital Library Federation ikutan dalam Santa Fe, dan mereka juga menyarankan banyak hal terkait dengan OAI PMH. Kenapa? Karena Digital Library Federation itu sekali lagi digital libraries, kan istilahnya bukan digital library sebenarnya, tapi digital libraries. Digital library itu harusnya kerjasama dari banyak perpustakaan, ya kan? Manajemen perpustakaan digital, jangan lupa itu. Maka ini juga mereka punya kepentingan, karena kalau metadata itu bisa saling dipertukarkan tanpa masalah, federation ini jaringan perpustakaan digital akan mudah dibangun.
Hasil-hasil kerja di Cornell University juga diperhatikan, juga termasuk orang-orang yang mencoba OIPMA di tahap awal. Fokusnya OIPMA 1 adalah memfasilitasi pencarian berbentuk dokumen, pencarian media atau objek berbentuk dokumen. Ini output dari OIPMA 1, low barrier interoperability specification. Jadi gampang banget, kamu nggak akan mengalami banyak kendala karena tantangannya, barrier-nya, hambatannya kecil, ya, kecil banget. Karena setelah sama-sama pakai OAI, ya harusnya udah langsung jalan. Based around metadata harvesting model, nah, menggunakan modelnya Santa Fe. Bagaimana metadata itu bisa dipanen basisnya. Fokusnya juga kepada document-like object. Objeknya itu adalah berbentuk dokumen. Satu arsip dianggap satu dokumen yang kemudian ditelusur. Ya. Dia pakai protokol HTTP, artinya standar ya. HTTPS juga bisa, HTTP juga nggak ada masalah. Ini kan HTTP protokolnya web browser ya, standar. Perintahnya juga get post, ini ada juga perintah yang paling generik. Kalau kalian kirim data, itu adalah post. Post data lewat web. Kalau kalian get, itu berarti kalian minta data. Ini dua protokol ini protokol yang sebenarnya tiap hari kalian pakai kalau menggunakan internet. Response-nya, tanggapannya, datanya dikirim dalam format XML. Lalu sekali lagi, mereka menggunakan Dublin Core masih, tapi yang unqualified. Artinya bebas ya, bukan yang qualified. OIPMH ini bukan protokol, jadi ini bukan untuk pencari informasi, tapi ini untuk bertukaran informasi. Saya mau cari Saya mau cari dokumen yang judulnya perpustakaan dari arsip yang ada. Nah, itu pasti bukan pakai protokol OIPMH. Itu lain lagi, pakai protokol yang lain. Tapi data yang dikumpulkan dalam pencarian itu dipanen atau diambil, dikumpulkan dengan menggunakan OIPMH. Jadi dia bukan search protokol, bukan protokol untuk pencarian. OAI 1.0 itu masih eksperimental, jadi masih uji coba. Lalu muncul sebelum pindah ke 2.1, ini ada 1.1, revisi dari 1.0. Pada saat itu XML, skema XML itu sudah makin berkembang, jadi penekanannya sekarang pada outputnya dalam bentuk XML. Bukan dalam bentuk metadata yang lain-lain, tapi dalam bentuk XML Dublin Core misalnya, atau XML MARC. Nah, sekarang kita pakai yang 2.0. Apa bedanya 1.0, 1.1, dan 2.0? 2.0 itu revisi habis-habisan. Karena direvisi habis-habisan, maka sudah tidak kompatibel lagi dengan 1 dan 1.1. Ya. Meskipun basisnya mereka tetap memperhatikan 1.x, ya 1.0 dan 1.1, tapi 2.0 sudah tidak kompatibel lagi. Jadi kalau ada mesin bilang saya masih pakai protokol OAI 1.1 atau 1.0, maka kalau ada mesin yang lain dan dia supportnya OAI 2.0, itu dua mesin itu nggak akan saling bisa komunikasi. Feedback-nya berdasarkan OAI implementer list. Ini nanti kita bisa lihat apa aja perintahnya, lalu output-nya apa aja. OAI Tech Deliberation ini mencoba bukan membudidayakan, tapi menyebarluaskan OAI ya, teknologi OAI ini. Lalu kemudian feedback dari para pengguna awal OAI PMH itu juga menjadi output, menjadi input perbaikan dari 2.0. Dan kemudian dengan adanya 2.0 ini, itu pertukaran metadata resources yang berkali-kali antar sistem. Jadi nggak cuma sekali doang, dari sini saya minta data, lalu semuanya sekaligus dikasih, enggak, tapi dia akan kirim berkali-kali.
Dan itu semua dilakukan secara otomatis. 2.0 juga sama, nama satu. Hambatannya kecil, karena dia masih pakai HTTP dan POST. Protokolnya, portnya, kalau di internet kan portnya 80 ya, HTTP. Dia basisnya 80 juga sudah terima, nggak ada masalah. Masih sama metadata harvesting model, dan metadatanya adalah tentang resources. Responnya XML, masih pakai unqualified Dublin, tetap di 2.0 fungsinya tetap bukan untuk pencarian, tapi untuk ngumpulin data. Dan 2.0 itu dianggap stable, sudah stabil. Karena nanti, kalaupun ada perubahan, maka harus kompatibel dengan 2.0. Makanya dianggap stabil. Sudah nggak ada perubahan revisi yang major lagi. Sudah matang formatnya. Ini perbedaan antar HTML-nya ya. Jadi 1.0, 1.1 itu masih eksperimental, masih uji coba. Yang di sini udah stable. Kalau yang sini dokumen like object, kalau yang sini udah bicara resources. Tidak bicara lagi dokumen, tapi bisa bicara resources, sumber daya. Oke. Itu teorinya. Lalu kalau ditanyakan tadi tentang sebentar, gambarannya, cara kerjanya, maka saya bisa gambarkan kira-kira gini. Ini kalau ini adalah sistem komputer, ini database kalian, maka kalau database kalian menyediakan metadata untuk dipanen, maka kalian artinya data provider. Ya. Lalu kemudian, apakah satu data provider hanya bisa mendukung satu service provider? Enggak. Kita lihat service provider yang sebelah sini, dia ngambil dari yang ini, dan yang ini. Tapi tidak yang ini. Dia hanya ngambil 3. Sementara service provider yang tengah-tengah, dia ngambil dari hampir semuanya diambil. Yang ini juga tidak semuanya. Dia ngambil yang 4 terakhir aja. Artinya, data provider 1 itu ternyata melayani 2 service provider. Ya. Begitu juga yang ini dan yang ini. Yang ini, yang ini. Semua rata-rata yang 4 terakhir, itu 4 terakhir dan 3 yang pertama, itu semua melayani lebih dari 1 service provider. Garis ini mencerminkan adanya proses harvesting berbasis OIPMH. Nah, kadang-kadang di tengah-tengah itu ada yang agregator, ngumpulin dulu. Makanya kemudian tadi kan disebutin ya, kalau satu sistem berbasis OAI, sebenarnya sistem itu bisa menjadi data provider, tapi juga sekaligus menjadi service provider. Ini contohnya. Yang ini tetap 3, yang ini ketimbang saya mesti ngobrol dengan 3 service data provider, saya ngambil aja dari satu agregator ini. Agregator ini ngapain? Dia ngumpulin dari sini, memanen ini, dia jadi harvester ya untuk yang 3 ini, tapi dia menjadi provider untuk yang ini dan yang ini. Itu enaknya OAI. Jadi kalau pakai protokol OAI, kamu bisa jadi pilih salah satu, bukan pilih salah, bisa dua-duanya. Mau satu aja yang dipilih boleh, salah satu, atau dua-duanya sekaligus juga bisa. Nah, itu. Nah, ini juga bisa dengan cross searching. Ini kan tadi yang pertama ya. Kalau di sini kita pakai OIPMH semua nih. Nah, yang di sini searching-nya basisnya Z3950.
protokol lagi nih, Z3950. Protokol khusus untuk penelusuran bibliografi. Jadi kita bisa macam-macam menggunakan OAI ini, mengkombinasikannya dengan banyak hal. Hanya bisa dengan Z3950. Kalau ada yang lain, mungkin saja bisa. Ini hanya sebagai contoh. Jadi kalau ini ePrint kita, ini Slims kita, ini ini slide kita, maka semua service provider selama bisa mengakses protokol OAI PMH dari ePrint, dari Slims, dari InliSlide, dari DSpace, dari yang lain-lainnya, maka nggak ada masalah. Metadatanya bisa diambil. Hanya metadata? Ya. Karena kembali lagi, OAI itu adalah protokol for metadata. Jangan takut bahwa kalau pakai OAI, maka semua full text kita keambil. Enggak, itu bicara metadata saja yang ditukar-tukarin. Serunya apa? Kalau ini, ya kan, cuman menyediakan satu interface sendirian, maka berarti dokumen-dokumen yang ada di sini hanya bisa ditemukan oleh para pengguna ini. Tapi kalau begini, maka dokumen yang ada di sini selain bisa dipakai oleh pengguna sistem itu sendiri, pengguna sistem yang ada di sini, service provider A dan B, itu juga bisa mencari. Artinya, tingkat penelusuran atau tingkat temu kembali dokumen-dokumennya akan lebih tinggi nilainya ketimbang dia nggak pakai protokol OAI yang hanya bisa diakses oleh aplikasinya mereka sendiri. Itu. Jadi satu mesin OAI PMH dia bisa jadi data provider, dia bisa menjadi service provider, atau dia bahkan bisa jadi kedua-duanya. Yang ini ya. Kadang-kadang nyebutnya agregator. Sekali lagi, keuntungannya dari OAI PMH simple, karena nanti kita lihat sederhana prakteknya. Web and firewall friendly, karena dia pakai protokol HTTP 80 portnya, nggak perlu aneh-aneh. Firewall-nya juga jadi aman-aman aja. Access control, compression, error code, etc. semuanya basis HTTP. Nggak perlu nggak perlu sistem yang tersendiri supaya kita bisa tarik tukar-tukaran data. Basisnya HTTP. Banyak toolkit can hide the protocol from developers. Jadi toolkitnya banyak sekali yang tersedia sehingga para pengembang itu bisa menyembunyikan protokol OAI-nya supaya tidak dihack sama orang. Multiple service provider can harvest from multiple data provider. Sehingga penyebaran metadatanya sudah pasti akan semakin luas. Ya. Kalau hanya satu sistem hanya bisa ngobrol dengan sistem yang khusus gitu kan, ya berarti kan hanya dua. Tapi si YPMH memungkinkan service provider siapapun itu, aplikasi apapun itu, selama dia support OAI, maka dia akan bisa memanen, dia akan bisa mengambil metadata, mengindeks metadata. Dengan demikian, sebaran metadatanya akan makin besar. Base layer to build other service on. Nah, ini juga setelah kita kumpulin, OAI PMH kan ngumpulin data ya, memanen. Terus mau ngapain lagi? Ya kita bisa bikin layer baru lagi. Contohnya yang ini tadi ya. Kita nggak lagi pakai OAI PMH, tapi pakai protokol Z3950 untuk memberikan layanan baru berdasarkan data yang kita panen dengan protokol OAI PMH. Ini, dia menjadi dasar dari sebuah layanan informasi baru. Oke. Komplement, berarti dia melengkapi protokol Z3950.
Jadi sekali lagi, ide-idenya adalah ini, worldwide consolidation of scholarly archive, bagaimana arsip-arsip yang ada di repositori di seluruh dunia itu bisa terkonsolidasi dengan cepat. Tidak membutuhkan lagi campur tangan manusia. Mungkin di awal saja. Waktu setting, waktu setelah semuanya jalan, ya udah bisa diotomatisasikan. Setiap 3 bulan maka akan memanen otomatis. Free access on the archive. Dan ini membuka akses seluas-luasnya terhadap koleksi kita. Bukan full text-nya, metadatanya paling tidak. Jadi yang kita bagikan metadatanya, nggak usah takut. Wah, kalau pakai OAI maka resources saya, sumber-sumber ini saya hilang ya. Kepakai apa dia di copy, enggak, itu cuma bicara metadata. Kalau mau ngambil aslinya ya kita mesti pergi ke tempat di mana metadata itu dipanen. Oke. Di sini OAI itu konsistennya antara baik itu untuk archive yang service penyedia archive-nya maupun service provider-nya, interface-nya nggak berubah. Sama semua. Karena dia pakai protokol HTTP port 80, berarti implementasinya hampir ya begitu kamu install server yang mensupport OAI, setting, selesai. Masalahnya mungkin hanya di koneksi internet kalian. Atau koneksi di data provider. Based on existing standard, OAI itu bukan standar baru karena dia memanfaatkan standar-standar yang lain, protokol-protokol yang sudah ada sebelumnya, HTTP, XML, Dublin Core ya. Jadi ini gambarannya kira-kira gini. Service layanan, ini metadata dari service provider, ini data provider. Jadi dari harvester dia akan bilang ke repository, basisnya protokol HTTP ya. Lalu dari repository akan ngirim metadata dalam bentuk XML. Jadi diminta dalam bentuk HTTP, di output-nya dalam bentuk XML. Perintahnya cuma ada 6, sorry. Ada 6. Two group of participant, data provider and service provider. Ya. Ini tadi beberapa penjelasan yang di atas sudah kita bahas ya. Yang perlu catatan ini, harvest and store. Jadi apa yang kalian cari dari protokol OAI PMH itu adalah datanya disimpan dulu, bukan live, bukan langsung. Ini kira-kira bisa dari ePrint, bisa dari kumpulan gambar, dari opak perpustakaan yang support OAI, atau data museum ya, atau arsip aplikasi pengelolaan arsip. Selama dia mendukung OAI, maka repositori ini bisa dipanen oleh harvester ya, dengan 6 perintah ini. Jadi identify, siapa sih kamu? Oh, saya ePrint. Data saya jumlahnya sekian. Ini loh list metadata formatnya. Oke, coba kirimin set datamu. Ini data saya. Ini rekor saya. Kalau gitu saya minta deh 100 rekor pertama dikirim. Kirim, dipanen. Terus dia akan otomatis menelusur ke setiap provider. Ini ketarik, jadilah data provider. Nah, si data provider ini, ini jadi service provider. Nah, setelah dia kekumpul, dia kalau mau menjadi data provider untuk service yang lain, bisa. Responnya, waktu dia minta identify, nih nama saya ini, kamu bisa kontak si A dengan email ini sebagai koordinator.
Saya menggunakan metadata format Dublin Core atau MAP. Coba kirimlah data setnya, data set kamu. Jawab nih, struktur set saya seperti ini, listnya seperti ini. Identifiernya apa? Oh ini nih, data-data saya. Tolong ambil rekornya. Nah, dikirim deh metadata. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman ada 6 data. Sorry, 6 perintah request untuk ngambil data dari provider, data provider. Oke. Contohnya nih, saya mau ngambil manen metadata dari archive.org ya. Lihat record dari tanggal sekian. Nah, ini artinya gitu. List record, tadi kan ada ya, list record. Nah, batasannya adalah mulai dari record yang dibuat pada 2002-1101, 1 November 2002. Responsnya kemudian dikirim dalam bentuk XML. Setidaknya dalam bentuk format Dublin Core. Kalau tidak ditetapkan, maka dia akan pakai Dublin Core. Date stamp, kapan metadatanya diubah, itu akan disimpan juga. Oke, ini kira-kira gini tahapannya. Jadi si service provider ya, dia akan ngirim ke data provider. Saya mau minta semua record barumu. Perintahnya diterjemahkannya kira-kira gini. Archive lagi OAI ya kan. Ini kan get ya. Get verb list record. Metadatanya prefix pakai OAI DC. Dari tahun 2003 Januari. 1 Januari. Data providernya kemudian ngirimin balik. Ini saya punya 267 data. Tapi saya kasih 100 dulu ya. Lalu kemudian mereka, si data provider ngasih 100 record, ditambahkan ID. Ini ID tokenmu, permintaanmu ini. Lalu dikirim lagi. Saya mau lagi dong. Ini token saya yang kamu kirim tadi. ID-nya ID 1. Dia tahu ID 1 itu sudah ngasih 100 kan? Maka kemudian dia bilang, saya ada 267. Saya kirim lagi yang lain selain yang udah 100 ini. Kirim lagi 100. Nih, ID untuk melanjutin. Dari sini juga bilang, wah, masih ada 267. Saya baru terima 200. Kirim lagi yang lain. Kirim lagi. Balikin lagi. Ini, saya punya 267 rekor. Ini adalah 67 data yang terakhir yang saya punya. Oke? Nah, dia kirim metadata 67 plus resumption token ya, jadi ID untuk melanjutin permintaan itu 0. Berarti kita udah nggak bisa minta lagi. Tapi karena ini resumption token untuk lanjutin dikasih terus, berarti kita masih bisa terus minta terus. Nah ini semua berlangsung tanpa, sekali lagi, tanpa ada campur tangan manusia. Mungkin klik yang pertama ini, want to have all new record, itu pertama kali ya. Habis itu nih otomatis sampai dia selesai, itu semua dilakukan otomatis. Nggak ada campur tangan manusia. Itu yang terjadi kalau kita menggunakan protokol OAI untuk memanen. Jadi contohnya ini, jurnal di Bandaru ya. Kita panen, kita ambil, sementara ini server harvester saya. Ini yang terjadi nih, ngobrolnya. Gitu, teorinya. Ada yang mau ditanyain sampai di sini?
Bisa dibayangin kita tinggal setting berarti kan setiap 3 bulan sekali ambil data dari lembaga X. Setiap 6 bulan sekali ambil artikel terbaru dari majalah Y dan seterusnya. Sehingga server kita otomatis akan update setiap saat. Karena nggak perlu lagi diawasin orangnya. Selama koneksinya benar, selama protokolnya berjalan dengan baik ya antara server dan data provider dan service provider, selesai. Oke, sampai di sini OAI PMH dan interoperabilitas 36 mahasiswa. Ada pertanyaan? Jelas? Atau sudah pada tidur semua? Atau saking jelasnya sehingga tidak perlu ada pertanyaan? Ada yang sudah pernah pernah masang OHS? Kan di layar sudah saya share ya, tentang OHS. Kita lihat. General informasi umum. Nah ini instalasi Paragon, CS tadi. Instalasi Peladen OHS. Kalau kalian sudah pernah masang ini, maka kalian bisa ngebayangin tuh tadi proses yang terjadi. Waktu kita bilang panen, waktu kita bilang panen dari jurnal ya, maka tahapan 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu terjadi di latar belakang. Meskipun aplikasinya kita tutup, tapi aplikasi pepanennya ya, tapi tetap rekornya akan terus bertambah. Oke, ada pertanyaan kah sampai di sini? Cukup jelas semuanya. Karena nanti untuk praktek, saya akan minta kalian kirimkan ini. Supaya saya bisa lihat. Benar nggak kalian mampu memanfaatkan protokol OAI tadi untuk membangun katalog buku kah? Katalog induk buku boleh? Atau katalog atau indeks artikel majalah. Ini contoh artikel majalah ya. Kalian bisa bikin seperti ini. Sini ada berapa? 50 record ya. 50 judul majalah yang bisa kalian akses. Kalau kalian lihat judul-judulnya, nah ini 116 record. Coba kita lihat jurnal informasi Cipka. Datanya masih 0 ya, kita bisa panen nggak? Kemarin-kemarin kita nggak bisa manen dia, entah kenapa. Sekarang coba kita panen Cipka ya,
Manage archive. Cipta jurnal. Next, Cipka. Oke, kita manage. Oke, all set. Kita panen metadatanya. Kalau koneksinya bagus harusnya dan tidak ada masalah di kedua sistemnya, maka harusnya kita bisa dapat record. Oke. Kita coba lihat yang Cipka. Browse Cipka. Oke, Cipka. Masih 0. Prosesnya belum jalan. Nah, ini kalau dia jalan, meskipun ini saya tutup, harusnya rekornya akan terus bertambah. Oke, saya ganti coba. Kita lihat bibliotek. Bibliotek kalau nggak salah udah ada yang baru. Bibliotek. Mana bibliotek? Maktaba bibliotek. Oke, kita manage. Terakhir bulan 4, 25. Oh, berarti belum ada nih. Protokol OAI-nya dia tidak jalan sepertinya. OAI. Ya, ini si Cipka. Protokol OAI-nya tidak berfungsi. Ya, kosong. Error. Karena kalau jalan harusnya keluar. Academic Journal. Index bibliotek. Kenapa balik lagi ke OAI? Academic Journal. Academic Journal, bibliotek. Nah, kalau OAI-nya jalan, maka harusnya dia muncul. Seperti ini. Tadi cuma ada 6 ya, 6 perintah. Identify. Nah, ini dia. Recordnya apa aja sih? Ini record saya yang ada di bibliotek. Tuh. Yang ditukar-tukarin apa? Metadata. Formatnya OAI, Dublin Core.
Oke. Jadi nanti untuk praktek, saya berharap kalian bisa mengirimkan bukti bahwa kalian sudah bisa menggunakan OHS tadi ya, untuk bagian dari ujian praktek. Detailnya, ya intinya adalah kalian harus bisa memanen data provider. Kalian tentukan sendiri data providernya siapa, yang mau dibikin apa gitu. Lalu kemudian kalau sudah ada datanya, silakan diekspor SQL-nya. Semuanya ada di panduan buku ya, hingga kalian bisa menunjukkan bahwa memang benar. Detailnya nanti waktu ujian akan dijelaskan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?